Bapak Ibu, selamat malam. Halo semua yang sudah bergabung, selamat datang di Expert Talks Akademi X Kemberin dengan tema hari ini strategi viral marketing untuk destinasi pariwisata. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, apa kabarnya nih malam hari ini? Mungkin boleh dibantu diketikkan di kolom komentar. Oh, baik, dari Mas Denny. Oke, luar biasa. Dari Mbak Mawar, baik, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, semoga rekan-rekan peserta di sini di tempat masing-masing dalam kondisi yang baik ya, sehat, sehingga kita bisa untuk mengikuti sesi webinar hari ini. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Yuniarta dari tim Akademik. Pada kesempatan kali ini, senang sekali bisa berkumpul bersama rekan-rekan peserta, para pelaku usaha di industri pariwisata ya, yang hadir di webinar kali ini. Uh, saya cukup happy karena di sini di tengah-tengah kepadatan aktivitas Bapak Ibu rekan-rekan peserta gitu ya, after office kita webinarnya masih menyempatkan hadir nih untuk mau belajar untuk eksplor lebih lanjut mengenai digital marketing di bidang pariwisata. Luar biasa. Boleh dong reactionnya, jempolnya untuk rekan-rekan peserta di sini yang sudah bergabung. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya cek ombak dulu kali ya Bapak Ibu. Izin ya, mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu, mau tanya nih Bapak Ibu rekan-rekan peserta di sini join webinar malam ini tuh dari mana aja nih tempatnya? Mungkin boleh diketikkan kotanya kali ya, kota Bapak Ibu sekarang ini lagi join webinar. Mungkin boleh di kolom komentar biar kita bisa tahu nih. Mostly tuh dari mana aja sih? Oke, saya sambil lihat kolom komentar. Oke, ada yang dari Bali, Pak Rizky, Selayar, Jaktim Pride, luar biasa. Mbak Mawar nih, Jaktim Pride banget ya. Ada Mbak Mayang dari Bandung, dari Tangerang, Banten juga nih, Pak Mamduh ya. Halo Pak Mamduh, luar biasa. Ada Mas Sofian juga dari Tangerang Selatan, luar biasa. Ya beragam ya ini tempatnya dari Jaksel, Tangsel. Ini pada pride sama kota masing-masing ya. Saya nggak mau kalah juga nih, saya dari Depok nih sekarang joinnya nih. Ada warga Depok kah di sini sama Depok Pride? Ada. Biasanya kalau warga Depok tuh harus mencari rekan-rekan warga sekotanya nih. Depok Pride banget kita. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan peserta untuk antusiasmenya gitu ya menjawab pertanyaan saya. Ternyata kita berasal dari lokasi yang berbeda-beda, beragam ya. Mostly di Jawa, tapi tadi ada yang dari Bali juga, luar biasa. Nah, karena sudah pukul 18.39 juga, saya izin untuk membuka acara ini. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu after office-nya ya bersama kami untuk bergabung di webinar Expert Talk Akademi X Kemberin dengan tema hari ini strategi viral marketing untuk destinasi pariwisata. Kembali izin memperkenalkan diri, saya Niarta atau yang kerap disapa dengan Tata ya. Dan saya dari tim Akademi hari ini sebagai MC yang akan membantu jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang strategi-strategi efektif viral marketing, bagaimana kita memanfaatkan media sosial, konten kreatif, teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata secara lebih mandiri dan berdampak. Nah, webinar kali ini akan dipandu oleh pembicara webinar kita yang luar biasa yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Mbak Mutiara Amaliani, selaku co-founder dan juga Chief Operating Officer One Two Trip ID yang pada kesempatan hari ini akan berbagi wawasan, pengalaman, dan juga insight yang sangat berharga untuk kita semua. Nah, kita sapa dulu yuk rekan-rekan. Selamat malam Mbak Buti. Apa kabarnya nih Mbak Muti? Sudah join kan ya? Halo? Halo, cek-cek selamat malam. Oke, nah ini dia Mbak Mutinya sudah bergabung. Gimana Mbak kabarnya malam hari ini? Sehat? Sehat, baik. Oke, sudah siapkah untuk membagikan presentasinya hari ini? Insya Allah, sharing aja ya ini lah. Siap, siap.
Nah, rekan-rekan peserta di sini sudah ada Mbak Muti dan tentunya pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian. Di sini ada moderator kita nih yang akan nanti membantu sesi presentasi dan juga sesi tanya jawab nih. Ada Mas Dito. Halo Mas Dito, Halo, selamat selamat malam malam. Mbak Muti, Tata, Nah, Bapak Ibu semuanya. nah, ini dia Mas Ditonya juga sudah bergabung. Sebelum kita mulai nih Mas Dito, Mbak Muti, izin mau memperkenalkan sedikit tentang Arkademi. Mungkin di sini para rekan-rekan peserta sudah melihat gitu ya logo Arkademi di poster, tapi mungkin ada yang belum mengenal nih tentang Arkademi. Oke, izin memperkenalkan dulu ya tentang Arkademi. Jadi Arkademi adalah ekosistem pendidikan profesional. Kita menawarkan solusi pendidikan profesional yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, ini adalah beberapa layanan yang ada di Akademi. Kita ada public training, ada program sertifikasi, dan juga in-house training, dan juga Akademi Team. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini para pelaku usaha industri yang memiliki kebutuhan terkait training untuk karyawannya bisa nih untuk hasil lebih lanjut ke tim Akademi. Atau juga boleh kepoin lebih lanjut Akademi, kita ada di Instagram @akademi.edu dan juga di website kita www.arkademi.com. Dan juga kita hadir di aplikasi. Mungkin boleh di kepoin nih sosial media Akademi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rundown kita hari ini. Yang pertama, setelah nanti sesi pembukaan ini, kita akan ada sesi materi, akan ada presentasi dari pembicara kita, Mbak Muti. Lalu selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab nih, Bapak Ibu rekan-rekan peserta. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekan peserta yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan, kita akan melalui Slido, nanti akan dikirimkan link dan juga QR code-nya oleh panitia ya. Boleh nanti jika saat sesi presentasi sudah memiliki pertanyaan, boleh disampaikan, diketikkan di Slido tersebut gitu. Lalu nanti kita akan ada foto bersama dan penutupan. Seperti itu kira-kira rundown kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin ya kita akan masuk ke sesi presentasi. Saya serahkan sesi presentasi dan tanya jawabnya kepada Mas Dito selaku moderator. Silakan Mas Dito. Ya, makasih Tata. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi webinar malam hari ini yang di sini Akademi bekerja sama dengan Mbak Mutiara ya, Mbak Muti gitu ya panggilannya, untuk memberikan insight-insight yang menarik lah untuk kedepannya. Ya, mungkin judul webinar kali ini kupas tuntas strategi viral marketing untuk destinasi wisata yang sesuai yang kita tahu dan pasti Bapak Ibu di sini sudah sebagai pelaku industri pariwisata ya pada tahun 2020 mengalami gejolak yang cukup signifikan yaitu pandemi COVID sehingga berpengaruh pada industri pariwisata. Nah, setelah COVID berakhir, ya tepatnya 2023, skema normal, udah kembali normal oleh pemerintah, yang pastinya pelaku pariwisata pengen usahanya meningkat lagi, mulai bergerilya lagi dan mulai meningkatkan eh, industrinya pastinya ya, usahanya masing-masing. Nah, di sini Mbak Muti ini malam ini akan berbagi wawasan, berbagi sharing-sharing informasi tentang bagaimana nih viral marketingnya untuk destinasi wisata. Mbak Muti sudah siap ini untuk materinya? Bisa di-share screen? Nah, di-share screen dulu aja Mbak Muti. Nanti setelah di-share screen, kita akan langsung mulai saja. Gitu. Ini dari aku yang share screen apa gimana? Bisa dari Mbak Muti, bisa atau butuh bantuan dari tim? Udah, udah. Ya.
Sudah terlihat? Lihat tapi besar banget Mbak itu Mbak. Belum, belum. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Ini, tunggu. Bentar ya. Agak sulit ya. Apa ini? Keluar lagi. Apa ya? Kalau Oh, bisa bisa saya dibantu kan bantu di Mbak share screen dari Ufi? sana ya? Ini nggak error ini. Boleh dibantu dari tim Oke. akademi Ya, nggak? coba saya bantu untuk Mm-mm. bisa di. Keluar lagi. Nah, Oke. 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 Ya, Ya udah ya. Maaf ya itu mm-mm. AI. Ya, ini tanpa berlama-lama, jadi kita akan full materi dulu Mbak Muti. Nanti setelah materi selesai, baru kita akan ada sesi tanya jawab Mbak Muti. Begitu ya. Jadi Mbak Muti ini waktunya feel free aja. Saya persilahkan untuk Mbak Muti, silakan dinikmati waktunya. Silakan Mbak Muti, dimulai saja. Baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya salah satu member dari Kemberin. Terima kasih kepada Kemberin dan juga Akademi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi ya. Ini lebih tepatnya sharing karena saya rasa banyak yang jauh lebih senior juga yang ada di sini. Jadi mungkin kalau nanti ada tambahan-tambahan apa yang pernah dijadikan pengalaman baik itu di produk di perusahaan di destinasi boleh juga nanti dibahas di sini karena memang judulnya kupas tuntas ya, strategi viral marketing untuk destinasi pariwisata. Baik, next. Agenda kali ini sebenarnya akan ada 4 sesi, jadi nanti kita akan let's start with why. Mari kita mulai dari kenapa. Kenapa sih harus viral? Kenapa dengan adanya sosial media ini kita harus viral? Terus gimana caranya di sesi 2 ini kita membangun brand 4.0. Terus kemudian di sesi ketiga mengoptimisasi viralnya ini. Lalu di sesi 4 learning your data. Lalu nanti kita ada Q&A ya. Baik, next. Baik. Kita akan membahas di sesi pertama ini adalah knowing your why. Sebenarnya why kita tuh kenapa? Sama seperti membangun bisnis. Kenapa sih kita bangun bisnis? Why-nya itu apa? Nah, untuk menjadi viral, ternyata itu bukan sebuah target utama. Di sebuah perusahaan, di sebuah instansi gitu ya, usaha. Kita nih viral ini hanya sebagai transportasi, tapi tujuannya itu adalah untuk closing the sales gitu. Makanya gimana caranya kita bikin sesuatu bukan viral, tapi gimana caranya jadi efektif seperti itu. Jadi kita harus tahu untuk fokus ke target kita saat ini karena 4.0 adalah fokus targetnya ke social media platform. Itulah online shop kita saat ini. Next. Baik, nah ini saya mengambil dari beberapa data yang ada. Salah satunya adalah dari We Are Social dan Hootsuite ya, di tahun 2024, jadi terbaru. Ini ada 220 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi benar-benar internet ini udah jadi hal yang sangat amat lumrah di Indonesia. Dan dari 220 itu 167 adalah 167 juta ya, itu aktif pengguna media sosial. Jadi begitu benar-benar yang menggunakan internet pasti pakai sosial media, media sosial. Baik itu saat ini apa ya, Facebook, Instagram, Threads gitu ya, YouTube dan yang lain-lain.
Bahkan menurut laporan, ada namanya Sideminders Changing Traveler Report di tahun 2023, mereka itu bikin sebuah penelitian di Indonesia tentang pariwisata Indonesia, dan 97% wisatawan Indonesia milih tempat wisata yang hendak dikunjungi berdasarkan rekomendasi media sosial. Jadi udah sampai mengerucut sebegitunya. Juga saya kutip di kompas.com, mayoritas orang Indonesia lihat media sosial untuk pilih tempat wisata. Mungkin juga udah menjadi hal yang kebiasaan. Saya pun demikian. Kalau misalnya, kemana ya malam ini? Kadang jadi search-nya tuh sekarang di Instagram gitu. Cafe Jakarta, misalnya seperti itu. Atau Cafe Bandung. Dan ternyata ini udah menjadi habit di Indonesia. Next. Dan kemudian dari slide ya, jumlah pengguna media sosial Indonesia di berbagai platform. Dan ini tahun 2024 ya, jadi masih yang terupdate. Kalau kita lihat mapnya agak kecil, paling besar ini pengguna YouTube. Makanya mungkin banyak apa namanya production house yang sekarang fokus ke YouTube ya, seperti mungkin brandnya Deddy Corbuzier, terus juga Rans Entertainment dan yang lain-lain. Mereka sudah mulai fokusnya memang YouTube karena kita bisa lihat 139 juta pengguna ya. Dari tadi 167, 139-nya lihat YouTube. Terus kemudian TikTok, dilanjut Facebook, baru Instagram, gitu ya, baru dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang coba sebagai gambaran teman-teman sekalian, punya berapa sosial media yang aktif sih di usaha kalian saat ini? Coba disebutkan di chat. Ada yang kalau punya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, berarti 4 ya. Coba bisa disebutkan teman-teman punya berapa nih platform media sosial? Oke, Mbak Mawar 5 ya. Wonderful Layar 4. Wah, ini semua sudah lebih dari 1 nih. 2, semua ada yang aktif. Yang aktif aja ya. Wah, ada yang masih door to door bahkan. Pak Dwi ya. Ada lagi? Ada berapa yang aktif media sosialnya? Semua ya, semua. Ada yang semua aktif. Wow, luar biasa. Ada yang 2. Nah, jadi memang di dunia yang 4.0 ini, yang memang semuanya digitalisasi, mau tidak mau, kita juga harus mulai untuk bergerak memiliki banyak online shop di platform ini. Karena bisa dilihat bahwa ini mereka calon-calon customer kita, leads kita semua tuh ada di sini. Gitu. Apalagi Padu ini ya, masih door to door. Gimana kalau udah main online nih kan? Seperti itu. Jadi memang keywordnya adalah kita harus bijak. Nah itu adalah jadi landasan kita dulu. Kenapa sih kita harus viral gitu ya? Itu dulu karena nggak semua orang kadang emang nggak pengen viral lah, ngapain lah, yang penting udah cukup. Kadang seperti itu kan. Tapi kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus viral. Ya karena ini kita bisa reach out mereka semua tanpa harus mungkin ya door to door gitu ya. Selama ini mungkin daerah yang dari kenal-kenal aja, tapi dengan ini yang nggak kenal juga kita bisa reach out sampai 139 juta pengguna gitu ya. Gimana nih leads kita itu bisa diolah, akhirnya nantinya akan jadi sales. Baik, next. Jadi pulau ke pulau lebih oke. Baik, saya lanjut dulu ya. Inilah impact sosial media di dunia pariwisata. Yang pertama, sosial media ini menjadi sumber informasi utama. Ya kan, nggak mau kita lihat dulu lah informasinya, kafenya kayak gimana sih. Kadang mau lihat dulu ambience-nya gimana sih sekarang. Bahkan kalau lebih krusial lagi, bagus nggak sih Instagramnya, coba lihat. Terus kalau jelek enggak, nggak mau gitu. Kadang ya sekarang kita mulai kayak gitu. Terus itu yang makanya pembentukan citra brand di sosial media itu juga sangat penting karena menjadi mengambil keputusan, mempengaruhi keputusan. Dan sekarang kalau dulu ya itu ya mungkin door to door atau mouth to mouth gitu ya. Sekarang jadinya electronic word of mouth.
rekomendasi dari komunitas, dari satu orang dengan yang lainnya, influencer, KOL, tentang produk kita ya, baik itu destinasi, trip, maupun usaha kita itu jadi lebih dipercaya. Pengalaman mereka, rekomendasi mereka, itu jadi salah satu yang amat sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk oke, I'm buying your product. Gitu. Next. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke sesi 2. Setelah tahu why-nya, kenapa kita harus viral, sekarang dari viral itu nggak boleh cuma sekedar viral. Beberapa konten kreator yang kita tahu yang mereka tiba-tiba viral, itu sebenarnya mereka nggak tiba-tiba viral. Mereka mungkin sudah beberapa kali membuat video atau konten bisa 20, 30, akhirnya hit viewers yang viral. Nah, kalau dari sisi usaha atau dari sisi sebuah destinasi, kita harus juga buat seperti itu. Kita harus buat dulu pavement-nya, yaitu brand kita. Nah, sekarang brand 4.0 ini sudah jauh amat sangat complicated. Kalau dulu mungkin sekedar oke, kita punya logo, kita punya company profile, ya udah kita bagiin. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Karena di satu sisi semua orang sudah bisa membandingkan satu dengan yang lain. Sekarang juga kita bahasanya sudah harus jual cerita. Seperti yang bisa dibaca di sini sama teman-teman, brand ini di masa ini adalah sebuah ekosistem pengalaman yang mencerminkan nilai, cerita, dampak positif, sambil harus bangun koneksi emosional yang kuat dengan audiens. Ada beberapa produk parfum contoh ya, seperti Humans gitu. Dia bilang, aku tuh jual storytelling, padahal produknya sama parfum gitu ya. Karena memang saat ini itu adalah salah satu yang buat menjual, gimana interaksinya sama audiens. Jadi apakah brand itu logo? Bukan sekedar logo, nama atau produk lagi, melainkan keseluruhan pengalaman. Dan persepsi yang diinginkan audiens terhadap bisnis, organisasi, atau individu. Lemenrale, manis gitu kan, persepsinya kita. Karena ada tagline yang terus-terusan disampaikan ke audiens, kayak ada yang manis-manisnya gitu. Nah, itu juga bisa dibuat di usaha kita saat ini. Contoh misalnya seperti one to trip gitu ya. One to trip itu one to trip for fun. Jadi pengennya persepsinya itu ke audiens adalah fun gitu. Terus juga cerita atau nilai otentik. Sebuah brand harus memiliki narasi yang kuat dan otentik. Otentik artinya beda daripada yang lain. Ini juga bisa jadi suatu landasan teman-teman semua, brandnya itu mau apa, otentiknya itu ceritanya mau apa yang bikin beda sama yang lain, apa cerita yang pengen diangkat dari produk atau layanan teman-teman semua. Dan yang terakhir harus konsisten dalam elemen visual, logo, warna, font ya. Itu karena salah satu bahasa komunikasi kita. Karena ya brand kita sudah harus brand 4.0. Seperti itu. Hingga pengalaman pelanggan di berbagai platform yang tadi sudah disebutkan. Next. Ya, ini ada beberapa contoh ya. Saya mungkin teman-teman juga sudah tahu. Senior brand kita sebutnya ya. Dulu itu kan Matahari, department store. Kemudian sekarang 4.0 brand itu udah Shopee. Padahal dulu Matahari ada slogannya ya, ada yang ingat nggak? Matahari gitu ya. Kalau Shopee gitu kan, Shopee, Pipi, dan terus-terusan angka kembar itu salah satu angka keramatnya Shopee gitu. Ada berbagai pengalaman experience yang dibagi di situ. Terus kemudian Nokia, sekarang point brand-nya iPhone. Terus juga mungkin kalau dari mobil Toyota lah gitu, sekarang BYD. Jadi apa sih yang bikin mereka beda? Apa yang bikin dari yang dulu sama sekarang tuh beda? Padahal kalau dilihat dari produknya itu sama gitu. Oh, Matahari itu sama jual segala macam apapun ada di situ gitu, baju. Di Shopee juga ada sebenarnya. Apa sih yang beda?
Nokia iPhone juga sama sebenarnya handphone, tapi apa sih yang beda? Nah, ternyata kata kunci agile tadi yang menjadi landasan. Agile itu bisa dari cara komunikasi as a brand, atau juga bisa produk gitu ya, evolving seperti BYD, menjawab kebutuhan teknologi. Makanya kenapa kita harus agile sama apa yang saat ini terjadi. Contoh kayak Mbak Mawar ya bikin produk aplikasi dengan AI based, itu kan juga merupakan suatu teknologi yang agile dengan perkembangan saat ini. Inilah yang mau nggak mau kita harus banget building our brand untuk menjadi brand 4.0. Next. Nah, ini sebelumnya saya juga mohon maaf kalau dicantumkan, kalau ada di sini, tapi ini juga salah satu contoh aja sih. Ada senior brand, ada yang menurut saya ya ini ya, correct me if I'm wrong, 4.0 brandnya travel. Jadi ada Panorama Tours ID yang mungkin sudah, itu aja sebutannya since 1972 dulu ya. Ada Panorama Tour, ada Avia Tour, itu dia senior brand. Mungkin kalau lihat 1 tahun sebelumnya, kita lihat salah satu platform ya, Instagramnya aja masih biasa aja. Tapi kemudian mungkin later on mereka realize mereka harus menjadi brand 4.0. Makanya bikin beberapa anak perusahaan mungkin seperti Trip Tours dan yang lainnya. Sama halnya dengan Aviator. Jadi mengejar ketertinggalan itu, dan saya melihat sudah mulai sudah mulai keep up ya dengan 4.0. Nah, ada lagi yang brand masa kini nih, brand 4.0. Contoh misalnya yang Wish Travel ya, saya ambil karena followersnya kebetulan sangat amat tinggi. Dan dia itu jarang menguploadnya itu poster jualan. Mereka lebih ke pengalaman yang bikin orang jadi repost, bikin orang jadi kirim ke teman-teman lainnya, dan itu adalah sebuah engagement, pengalaman. Mereka lebih fokusnya pada interaction, engagement. Ini adalah sebuah permainan brand 4.0. Terus kemudian untuk Peponi juga mereka itu niche ya, selalu digaungkan open trip unik seperti orang lokal terus-terusan. Itu yang akhirnya mungkin, oh kalau open trip orang lokal, oh Peponi berarti ini yang terus-menerus digaungkan. Ada perbedaan yang signifikan dari dua 4.0 brand ini. Yang satu nggak terlalu rapi feeds-nya. Yang satu rapih banget. Jadi nggak menjamin feed kita rapi itu akan mempengaruhi ke interaksi ke closingan kita. Itulah brand 4.0. Gimana caranya kita engaging ke customer kita, itu yang jadi daya nilai plus. Jual storytelling. Itu yang saat ini mau nggak mau harus kita hadapi. Oke, next. Baik, jadi selanjutnya di building your brand ini adalah salah satu landasan fondasi utama untuk marketing kita ya. Apalagi kalau targetnya malah pengen global. Kita harus tahu dulu beberapa hal. Di sini ada, bisa dilihat di gambar, kita harus audience research dulu, unique selling preposition kita apa sih, value kita apa, terus customer experience-nya dari awal lihat toko kita sampai closing, sampai dia berangkat nge-trip, sampai pulang lagi, itu diapain customer-nya. Itu kalau saat ini harus banget dipikirkan matang-matang. Kemudian ya itu ya seperti yang tadi, view-nya brand kita mau seperti apa, warnanya mau apa. Benar-benar harus dipikirkan sampai sebegitunya. Next. Nah, baik. Ini sekarang buat sama-sama kita belajar juga. Mungkin sebenarnya dari teman-teman semua sudah pernah membuat brand guidelines, tapi ini juga salah satu yang mungkin bisa jadi kita brainstorming bareng-bareng, mungkin kalau ada yang belum pernah, untuk membuat brand guidelines masing-masing.
Jadi target customer itu disebutkan mau seperti apa, jenis kelaminnya mau kebanyakan, aku kayaknya pengen 60% cewek, 40% cowok. Usianya kayaknya mau dari mana sampai mana, pekerjaannya mau apa, gajinya berapa. Karena ya misalnya contoh kalau dari One to Trip, karena kita ada yang termahal di 29 juta, maka kita pikirnya oke, salary-nya makanya harus yang salary dari segini sampai segini. Domisili kalau bisa di sini kota besar. Minatnya kalau bisa ada traveling, ada kalau untuk trip ada Holy Land ya. Minatnya ada yang apa namanya trip pilgrim kayak gitu. Itu semua harus dicatat, disebutin semua sama brand owner ya. Terus unique selling point-nya mau apa? Misalnya kalau one to trip pengen terus-terusan nyebutin estetik. Atau tadi Peponi, liburan seperti warga lokal. Atau misalnya mau nulis oke terjangkau gitu ya. Terus tagline-nya ini penting banget. Jangan kira nggak penting. Bahkan Widarin itu sampai bikin soundtrack. Kalau apa Toare juga sama, ada yang bikin soundtrack. Sebegitu pentingnya. Yang kita pikir mungkin ngapain sih gitu kan, nggak pakai itu juga kita sold out lah udah. No, no, no. 4.0 bakal cepat banget dan kita harus benar-benar memikirkan hal ini. Atau palet colornya mau seperti apa sih? Kalau One to Trip kan kita ada biru ash, terus krem gitu ya. Atau bahkan bikin maskot kayak travel buddies. Jadi setiap lihat orang yang kayak gitu, oh travel buddies itu pasti selalu bisa mudah diingat oleh customer. Itu yang harus teman-teman pikirin brand awareness-nya, apakah sudah punya atau belum, apakah sudah detail atau belum. Coba dibuat dan disketsakan. Ini homework-nya ya. Baik, next. Nah, oke. Selanjutnya adalah setelah kita tahu brand guidelines kita, knowing our why, selanjutnya kita optimisasi, hitting your viral. Gimana sih caranya supaya jadi viral? Ads, tapi, suaranya menggema. Sekarang kedengeran nggak? Oh, masih menggema. Oke, tapi apa gunanya viral? Kalau nggak convert, jadi customer. Next. Oke, kita harus optimisasi viral kita. Dan kenapa sih kita harus viral? Karena ternyata dari viral ini kita bisa menciptakan awareness stage area. Semakin banyak awareness stage yang diciptakan, kemungkinan membuat leads kita, customer kita menjadi banyak juga. Tapi ini masih kemungkinan ya. Tapi lebih baik ada possibility daripada enggak sama sekali. Itulah alasan kenapa kita harus viral. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kalau sekarang double sound nggak? Apa udah aman? Oh, oke. Sudah aman, Mbak Muti. Ya ini ya, kalau mungkin teman-teman semua yang udah pernah tahu funnelnya sales ya, seperti ini. Mulai dari awareness, terus leads, prospect, akhirnya jadi customer. Sebegitunya orang mikir dalam-dalam untuk akhirnya closing sebuah produk gitu ya. Maka dari itu, cara untuk bisa mempercepat itu adalah viral. Gitu. Jadi bisa jadi karena viral, oh udah ya udah aku pasti closing. Seperti itu. Next. Nah ini, kenapa sih kita harus viral ya? Pertama, brand awareness for free. Mungkin kalau teman-teman semua yang udah pakai ads gitu ya, untuk kita bisa nge-ads yang targetnya awareness juga itu perlu biaya. Tapi kalau konten yang viral itu bisa langsung ngemultiplikasi dari sosial medianya sendiri. Sekalinya udah hit misalnya
10K, yang lainnya jadi mudah untuk jadi 10K misalnya ya, seperti itu. Jadi bisa brand awareness for free. Terus juga mempercepat proses pembelian yang tadi sudah disebutkan. Dari banyaknya funnel sales, tiba-tiba bisa langsung cepat aja gitu orang untuk closing karena percaya, karena sudah viral. Dan juga akhirnya meningkatkan engagement. Mungkin follower kita cuma 20.000, tapi karena kita viral, itu bisa reach out-nya itu sampai 100.000. Itu mungkin yang dialami sama One Two Trip. Kita follower nggak banyak. Kita mungkin baru 20.000 apa berapa ya. Tapi karena konten kita selalu efektif, aku nggak sebut viral ya, akhirnya nggak harus banyak follower untuk bisa mendapatkan sales. Seperti itu. Next. Oke, baik. Ini tips-tips viralnya. Mungkin kalau dari teman-teman ada tambahan lagi juga boleh. Jadi memang untuk dari sosial media kita itu harus dilatih untuk diviralkan. Karena pasti belum tahu dulu brand kita seperti apa, tidak bisa mengandalkan organik juga, tiba-tiba viral, ngupload aja deh, pasti lama-lama juga viral, nggak juga bisa seperti itu. Apalagi untuk sebuah akun bisnis, itu harus di-boost dulu sama ads. Tapi harus sesuaiin sama brand guidelines tadi. Makanya yang tadi itu sangat penting. Harus tahu tuh targetnya kebanyakan cewek apa cowok. Terus daerahnya di mana. eh Salary-nya tuh seperti apa. Itu benar-benar didetailin sehingga bisa diaplikasi ke ads kalian. Jadi pas nge-ads tahu, oh ini aku mau fokusnya Jakarta dulu. Aku mau fokusnya cewek dulu. Aku mau fokusnya apa dulu. Nah itu jadi bisa lebih efektif dan efisien ads-nya. Kemudian harus jumping on viral trending moment. Misalnya sekarang yang lagi trending tuh lagu apa coba? Biasanya Mas Denny tahu nih yang lagi trending. Lagu Lagu misalnya apa teh, Mbak? apate gitu ya. Iya. Iya bener, Mas Wira bener. Mas Wira kayaknya anak TikTok nih. Apate gitu kan. Terus apalagi gitu. Nah itu laguku senggol-senggol. Tapi itu Banyak benar, ini. itu langsung dibuat kontennya, langsung dijadikan konten di sosial media kita gitu. Baik itu apa namanya? Jadi cuman poster tapi ada lagu itulah atau emang niat sampai ada jogetnya lah gitu. Lagi tiba-tiba ada salah satu eh, customer kita yang lagi ngetrip dipaksa untuk lagu itu sebotol minuman. Ya, seperti itu. Jadi itu juga numpang tenar dengan adanya viral trending moment karena bisa jadi nanti kita bisa numpang algoritmanya yang lagi viral. Jadi biasanya kalau dari saya sendiri, saya selalu ada juga, at least sebulan sekali lah, ada apa nih yang viral, oh ya udah dijadiin konten, seperti itu. Semakin sering semakin bagus. Terus menggunakan KOL atau influencer. Nah ini juga sebagai salah satu trik gitu ya, karena seperti yang tadi di awal saya cerita juga bahwa menjadi salah satu pengambil keputusan, rekomendasi dari orang-orang terdekat. KOL yang mikro influencer gitu ya, ibu-ibu kan sekarang banyak tuh komunitas-komunitas. Mungkin kalau yang sering sama eh, ada ibu berwisata gitu ya, ada apalagi tuh solo traveler atau apa, itu kita bisa minta tolong mereka untuk review. Misalnya kita punya hotel, minta tolong reviewin dong, seperti itu. Exchange-nya apa, itu juga bisa. Dari situ mereka akan duplikasi ke follower mereka, dari follower mereka ke follower mereka yang lain. Ini yang termasuk ke mouth to mouth ya, secara elektronik. Dan sekarang banyak kok yang kadang cuma minta experience aja, nggak harus bayar. Gitu. Terus menggunakan fitur hashtag agar menempel ke pencarian. Nah, mungkin Monto Trip salah satu yang juga menggunakan ini. Kita hashtag banyak banget, kan maksimal kalau di Instagram 30. Nah, kita kadang sampai 30 tuh trip ini, trip ini, trip ini, trip ini, gitu dijadiin hashtag semuanya. Mungkin itu juga bisa dijadikan salah satu tips. Dan berlaku nggak kakak ke usaha lainnya? Iya, berlaku dong. Lanjut ya. Terus menempel ke komunitas.
Aturin itu menempel ke komunitas ibu berwisata ya kalau nggak salah. Sering banget ngadain acara dengan ibu berwisata. Tapi dari situ jadinya karena menempel dengan community, itu engaging ke sekitar. Engaging ke sekitar itu adalah salah satu kunci brand 4.0. Makanya apa sih yang kira-kira se-value sama brand kalian, itu bisa juga dicari komunitas yang setara. Dan buat berbagai event non valuable ya, kadang kayak cuman yang penting ngumpul atau apa, itu juga bisa dijadikan tips viral karena itu membangun brand awareness. Oke. Terus kemudian yang terakhir adalah fokus on your market. Jadi harus fokus ke market kita. Misalnya kalau dari contoh lagi aturin ya, itu kan desa wisata kan kebanyakan. Nah, berarti fokusnya memang harus ke stakeholder terkait. Kalau misalnya one to trip, contoh kita mungkin kebanyakan masih trip ke luar negeri, ya mungkin kita fokusnya sama yang influencer-influencer yang mungkin feeds-nya sering ke luar negeri. Nah, itu udah mulai munculnya saat di brand guidelines. Seperti itu. Yang paling penting dari tips viral, konsisten adalah kunci. Jangan kecil hati, likes kecil, yang penting efektif convert jadi customer. Itu. Mungkin kalau lihat one to trip, itu likes-nya paling average kita 200-300 gitu ya, yang non-ads gitu. Tapi yang penting dari 200-300, convert ke customer-nya berapa nih? Kalau ternyata dari 300-280 convert jadi customer, itu kan lebih cakep ketimbang 10.000 yang likes, tapi yang convert jadi customer cuma 3, cuma 5. Seperti itu. Oke, next. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi 4. Setelah tahu dari tadi why-nya, setelah tahu kemudian apa namanya media sosial apa aja brand yang sesuai dengan brand guidelines kita ke knowing analisis kita. Kita bisa menggunakan berbagai analisis untuk tahu ini tuh oke nggak sih, viralnya tuh convert nggak sih jadi sales. Karena mau gimana pun juga itu yang paling penting kan dari usaha kita. Ada beberapa sih ini, mungkin kalau dari teman-teman bantu menambahkan juga boleh. Dari engagement rate, ya kalau yang emang fokusnya adalah brand awareness, yang penting di tahun pertama, misalnya aku baru tahun pertama nih, aku pokoknya pengen semuanya tahu dulu brandku. Nggak usah lah mikirin jadi sales berapa, yang penting tahu semua dulu. Nah, itu biasanya pakai engagement rate. Engagement rate itu biasanya likes, likes, comment, share, dibagi total follower dikali 100. Ini juga berlaku kalau YouTube atau TikTok ya. Semuanya sama. Ini menentukan engagement kita bagus apa enggak. Bisa dicek di Google, engagement rate yang paling bagus tuh berapa per social media platformnya, karena beda-beda. Terus kemudian selanjutnya ada conversion rate. Nah, ini yang tadi selalu saya bahas ya. Dari visitor yang datang, dari yang likes, dari yang datang cuma ngeliat doang, terus kemudian jadi leads, dia nanya-nanya nih, mulai nanya-nanya, terus kemudian dia closing jadi customer, sampai mungkin funnelnya di-like, senang, dan akhirnya nge-review kita dan mempromosikan kita ke yang lain. Kalau dari one to trip, sampai situ funnelnya, sampai seberapa puas dia sama kita. Kalau di Google review-nya, kita 4,9. Nah, apakah teman-teman semuanya mau fokusnya sampai situ, apa mau sampai awareness dulu, apa yang penting sampai closing dulu aja deh, sampai jadi customer, atau seperti itu bisa juga jadi pertimbangan teman-teman. Jadi ada macam-macam juga nih, conversion rate-nya mau sampai mana. Misalnya dari yang visit website ada 100, yang nanya-nanya ada 50, kemudian yang jadi customer 30, misalnya seperti itu. Atau mau lebih jauh lagi, kemudian dari 30 yang jadi customer,
29 suka pelayanan kita. Nah, itu jadi KPI kita mau sampai mana. Kemudian ada lagi reach and impression ya. Reach and impression tuh gini. Kalau impresi itu artinya seberapa kali konten kita itu tayang. Tapi kalau reach, seberapa sering unique people ngeliat. Jadi kalau aku lihat poster One Two Trip 2 kali, aku kehitungnya 1, itu reach. Tapi kalau impression berarti berkali-kali. Aku ngeliat 2 kali berarti 2 kali. Gitu. Makanya itu harus lihat juga kalau di konten-konten teman-teman yang mungkin di ads, ataupun yang nggak di ads, boleh bisa lihat di insight-nya, berapa sih impression kita, berapa reach kita. Seperti itu. Dan masih banyak lagi analisanya. Ada langsung malah lebih jauh lagi ROI gitu ya. Dari aku nge-add segini, balik modalnya berapa, atau video watch time ya kalau di YouTube, growth of follower, aku fokusnya awareness doang. Atau enggak, aku fokusnya yang penting followerku di atas 10K dulu deh brandku. Atau Google review, pokoknya Google reviewku harus 5. Atau misalnya ada hashtag review, itu juga ada. Jadi depend ya. Tergantung dari prioritas teman-teman mau seperti apa tujuan di tahun tersebut atau ya di semester tersebut. Next. Oke. Nah, ada beberapa yang bisa dijadikan analisis ya. Yang paling sering mungkin teman-teman tahu ada Google Analytics. Google Analytics ini bisa tahu biasanya website gitu ya, yang datang berapa sih, insight-nya seperti apa sih, bahkan detail yang search apa namanya One Two Trip ada berapa, terus dari daerah mana aja gitu ya, terus apa sih pencarian yang paling sering dicari dari One Two Trip, kata-kata similarnya itu bisa kita lihat di situ. Karena dari situ kita bisa tahu kalau ternyata yang sering banyak lihat adalah Jakarta, oh ya udah kalau gitu aku bikin ads atau bikin promo atau bikin apapun itu yang fokus sama hasil dari analisa. Itu yang Google Analytics. Kalau yang Instagram atau Facebook itu juga ada insight-nya kan, teman-teman semua mungkin tahu ada di pengaturan. Bisa lihat juga nih top kontennya apa sih tiap harinya gitu ya. Kalau lihat di One Two Trip lagi ada yang mulai naik nih, itu konten yang Eropa 3 negara. Terus ternyata kita top audiensnya itu masih di Jakarta. Oh kalau gitu ya udah deh fokusnya Jakarta Tangerang dulu. Nah itu akan jadi bahan diskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Mungkin dari sini teman-teman juga bisa lihat nih Instagramnya. Siapa sih yang sering lihat kita? Terus juga bahkan kalau di Instagram atau Facebook bisa lihat ya yang berteman sama kita atau follower kita itu yang lihat apa bukan, apa dari yang lain gitu. Next. Nah, setelah jadi seperti itu, kita jadi bisa tahu, kita jadi bisa menarik leads kita. Menarik leads artinya sama aja akhirnya akan bisa viral ya. Viralnya harus efektif dan efisien. Akhirnya nantinya dari leads ini, karena sudah lebih efektif dan efisien dari hasil analisa, akhirnya akan jadi awareness. Dan akhirnya nanti akan jadi purchase, dan pastinya tentu saja nantinya akan jadi customer. Orang-orang bakal sering beli produk kita, atau pergi ke destinasi tersebut gitu ya. Kalau kita emang fokusnya di destinasi, atau usaha apapun yang kita sedang jalankan. Ini berlaku sih ke semua usaha manapun. Next. Oke, jadi sebenarnya secara singkat itu tentang viral things di sosial media dan di dunia pariwisata, tapi last but not least, yang paling penting adalah nggak cuma sekedar viral, tapi gimana caranya kita convert itu ke menjadi customer. Gitu. Makanya semangat buat teman-teman semua. Saya yakin di sini semuanya sudah lebih berpengalaman. Mungkin di sini kita jadi bisa sama-sama untuk lebih evaluasi lagi apakah
keviralan kita ini, atau apakah saya dari masih konvensional, apakah saya perlu untuk upgrade skill lebih lagi untuk lebih bisa menjadi brand 4.0. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Mbak Muti, terima kasih banyak atas materinya. Ini keren banget materinya. Tapi saya setuju sih sama Mbak Muti tadi bahwa sosial media itu mungkin kalau apa ya bahasanya sekarang bisa jadi referensi ya Mbak Muti ya. Bisa jadi referensi gitu. Kalau mau kemana-mana orang nyarinya bahkan nggak lewat Google kadang ya, lewatnya sosial media. Kalau kebiasaan saya nih mau kemana-mana cari mau keluar kota gitu nyari hotel nyarinya nggak di platform penyedia gitu tapi malah lihatnya di sosial media kadang oh ini bagus kayaknya pilih ini aja deh gitu ya ini memang nggak bisa dipungkiri sekarang sosial media apa ya ya bisa menjadi sumber referensi tambahan untuk eh, halayak umum ya user-user atau customer customer kita ke depannya. Ya, kita break dulu Mbak Muti. Habis ini, setelah ini akan ada ice breaking. Ya, ini akan dipandu oleh Mbak Tata. Dan mungkin setelah ice breaking, kita eh, akan masuk sesi tanya jawab. Dan mungkin nanti boleh nggak Mbak Muti, kalau dari peserta mau sharing, itu kita perbolehkan open mic gitu ya, kalau mau sharing. Boleh ya? Oke, nanti kita sediakan waktu lah untuk peserta yang ingin sharing-sharing, berbagi ilmu juga, kita persilahkan. Oke, kita masuk ice breaking dulu dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan diisikan melalui link ya di Slido, nanti akan kita bacakan dan Mbak Muti nanti bisa menjawabnya gitu ya. Baik, Mbak Tata silahkan untuk sesi ice breakingnya. Oke, thank you Mas Dito, Mbak Muti. Bapak Ibu peserta kita ice breaking dulu gitu ya. Tadi sudah mendengarkan materi yang insightful banget dari Mbak Muti. Kita refreshing dulu kali ya. Kita akan ice breaking lewat Mentimeter nih. Em, Panitia boleh di-share link Mentimeternya atau di-share screen biar para peserta bisa join di Mentimeternya. Oke, ini sedang proses. Nah, ini dia. Link Mentimeternya dan juga bisa di kalau yang join pakai laptop, HP-nya bisa di apa namanya? Bisa di scan, akan join langsung ke Mentimeternya. Jadi kita akan ada beberapa pertanyaan nih. Mau ngetes sih sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan peserta nih tadi nyimak nggak nih dari awal pembukaan sampai sekarang nih ada beberapa pertanyaan dikit aja kok. Kita buat refreshing aja. Mbak Mawar kodenya ini Mbak Mawar 14384573. Apakah bisa join? Ya, ini kodenya, linknya www.menti.com. Nanti bisa langsung dimasukkan aja kodenya. Atau kalau mau langsung bisa langsung scan QR code ini. Gitu. Apakah sudah pada join nih rekan-rekan? Mungkin saya kasih waktu beberapa detik lagi kali ya. Oke, sudah join. Mas Farhan, Mas Denny sudah join juga. Siap. Kita tunggu sebentar lagi ya. Takut pada ketinggalan. Siap, Mas Mamdu. Sudah standby, luar biasa. Ini panitia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk ice breaking kita. Oke nih, udah dimulai aja. Kita bisa mulai. Sudah ada 16 peserta ya yang join. Bertambah 17. Eh, saya tunggu 10 menit lagi deh. 10 menit, 10 detik maksudnya. Kodenya berapa bisa dibalik lagi apa Mbak Panitia, Mbak Admin? Itu di Kode atas ada itu. oh ada ya, sebentar. Saya ketik aja. 4573. Nah, ini kodenya. Masih bertambah ya. Sebentar, kita tunggu sebentar lagi. Oke, silakan bergabung rekan-rekan peserta. Oke, kita kita mulai aja ya untuk sesi ice breaking-nya.
Boleh, Mbak Admin silakan dilanjut lagi. Ini cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Nanti yang paling cepet siapa nama MC kita hari ini? Waduh, nama saya nih. Oke, ini untungnya nama panggilan ya. Soalnya tertera nih nama saya nih MC Yuniarta Epaphroditus. Tadi mungkin yang udah join awal-awal tahu nih siapa nama panggilan saya. Oke, jawabannya Tata Bapak Ibu. Oke, luar biasa nih. Ada yang beberapa salah. Mbak Amel, oke. Saya namanya Tata ya, panggilannya. Oke, kita lanjut ke next question. Jeng, 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 jeng. Mana sih yang bukan impact sosial media di industri pariwisata? Pertama, sumber informasi utama, membentuk brand image, electronic word of mouth, biar keren. Waduh, ini semoga pada benar nih ya harusan. Wah, luar biasa. Banyak sekali yang benar. 14 orang yang benar, yang salah cuma dua. Luar biasa. Berarti tadi mayoritas menyimak ya materi dari Mbak Muti. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir kayaknya ya, 3 dari 3 sepertinya. Mana saja tips viral yang benar? Nah, ini juga tadi materinya Mbak Muti nih. Silakan dijawab. Yang pertama, ikut tren, konsisten, pakai KOL, atur jam posting. Mana nih jawabannya yang kira-kira benar? Wah, yang jawab yang nomor 1, 2, 3 tuh benar ya. Nomor 5 itu jawaban yang salah. Oke, kita lihat nih siapa skor tertingginya nih. Ya, masih menganalisa. Wah, skor tertingginya oleh atas nama Anticat nih. Siapa nih Anticat? Mungkin boleh diketik di kolom komentar nih atas nama siapa nih. Kayaknya ini nama-nama panggung ya, nama samar, bukan nama asli. Oke, Mas Dwi, congratulations Mas Dwi. Berarti Mas Dwi ini dari tadi menyimak sekali nih dari awal ya. Congrats, congrats. Oke, mungkin itu aja ice breakingnya dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Dito untuk lanjut ke sesi Q&A-nya. Silakan Mas Dito. Oke, terima kasih Mbak Tata. Ya, ini Pak Dwi berarti menyimak nih dari awal sampai akhir nih tadi Mbak Muti menyampaikan materinya. Eh, Mbak Muti, ini enaknya kita langsung sesi tanya jawab atau kita persilakan dulu dari peserta kalau ada yang mau sharing Mbak Muti. Boleh, boleh. Selain Mas Dito. Oke, mungkin dari peserta Bapak Ibu sekalian dipersilakan kalau memang ada yang mau di-sharingkan terkait tentang viral marketing ini bisa raise hand. Nanti dari tim kami akan membuka mic-nya sehingga Bapak Ibu bisa eh, menyampaikan sharing informasi atau insight-insight dari yang Bapak Ibu lakukan selama ini gitu ya. Boleh dipersilahkan. Dari Mas Yan mungkin, dari Mbak Ririn, Pak Dwi. Nah, Pak Dwi ini boleh gitu. Sharing Pak Dwi mungkin dari marketing, viral marketing ini apakah sudah dilakukan di perusahaannya? Boleh kalau mau sharing-sharing gitu. Dari sudah ada yang mengisi Slido kah? Boleh. Bisa di-share nanti mungkin sambil menunggu kalau ada dari Bapak Ibu yang mau sharing. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Muti yang sudah masuk dari peserta. Ini kita coba, tapi ini anonimus semuanya nih kebanyakan nih yang nggak masukkan nama ini Mbak Muti. Ya, pertanyaan pertama Mbak Muti, ini Mbak kira-kira gimana cara pilih KOL yang pas? Nah, ini mungkin Mbak Muti bisa bantu ini menjawabnya. Oke, ini aku langsung jawab aja ya. Boleh, silakan Mbak Muti. Oke, gimana cara pilih KOL yang pas? Nah, sebenarnya balik lagi ke brand guidelines-nya.
brand guidelines-nya itu seperti apa. Contoh, aku contohin brandku sendiri ya, supaya nggak Boleh, ngomongin boleh Mbak orang. Muti. Kalau One to Trip itu kita fokusnya sama gen Z dan gen milenial. Berarti itu target customer kita kan. Berarti cari KOL-nya jangan gen apa delta gitu ya atau di atas Gen anak-anak X atau milenial baby gitu kan. boomer Jadi ya. kita harus pilihnya yang pas gitu KOL-nya. Terus misalnya kalau One to Trip kan ada selalu kata-kata estetik gitu ya yang dicantumkan. Nah, cari KOL-nya berarti yang juga membantu untuk value estetik itu keluar. Oh, berarti mungkin cari yang fits-nya juga estetik seperti itu. Atau misalnya kalau let's say ada suatu brand yang adventure banget nih, oh berarti KOL-nya nyari yang sesuai dengan temanya adventure seperti itu. Pokoknya kita harus tahu dulu brand guidelines kita seperti apa. Dari situ pasti nggak akan kebingungan untuk ke mana-mana. Oke, ini cara memilih KOL disesuaikan dengan brand guidelines-nya ya Mbak Muti ya, berarti ya. Oke, kita coba lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Ini bagaimana cara membuat konten promosi destinasi yang unik dan berbeda dari yang lain? Apakah strategi post video lebih efektif dibanding post flyer, Mbak? Oke, ini sekali lagi saya bukannya sebagai seorang ahli ya di sini, cuman Ya, sebagai seorang eksekutor. Cara buat konten promosi destinasi yang unik dan berbeda dari yang lain, apakah strategi post video lebih efektif dibanding post flyer? Kadang untuk kontennya menjadi unik dan berbeda itu nggak harus loh, nggak harus unik dan nggak harus berbeda kadang. Kadang bisa eh, apa amati, tiru gitu ya. Kita bisa lihat kemudian kita rubah menjadi gayanya kita. Dan rata-rata seperti itu. Makanya kembali lagi kita tuh target di usaha kita tuh mau apa dulu? Mau awareness kah? Mau yang penting banyak follower kah? Atau yang penting closing? Kalau yang penting closing, ini nyambung. Strateginya nanti mau seperti apa? Mau video kah? Video yang langsung hard selling gitu ya. Harga segini. Kelebihan kita A, B, C, D, E, F, G gitu. Atau cuman video yuk jalan-jalan sama One Two Trip misalnya cuman gitu doang gitu ya, soft selling. Nah, ini mau seperti apa? Kalau targetnya misalnya emang pengen langsung ke closing, biasanya memang nggak ada yang paling efektif sih dari video sama post flyer tuh sama. Ada satu brand, saya sebut ya, mungkin Widarin, itu dia kebanyakan poster loh, tapi sellingnya efektif banget. Tapi ada lagi kayak Wish Travel ya, yang video aja gitu, posternya jarang, tapi juga efektif. Nah, jadi yang penting adalah kita targetnya emang apa dulu. Mau kalau WT misalnya, WT misalnya targetnya adalah storytelling. Ya udah berarti dia emang lebih ke video gitu ya, agar lebih engaging. Kalau udah yang penting gas 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 closing ya, mungkin flyer aja cukup. Dan unik dan berbeda nggak jadi jaminan untuk kita menjadi efektif ya. Kadang bikin sesuatu yang unik dan berbeda itu draining. Apalagi misalnya masih single fighter ya, harus ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Cara paling benar amati tiru modifikasi. Seperti itu. Dan jumping into the trending yang tadi. Jadi bisa semakin numpang ketenaran. oke, berarti ilmu ATM ini bisa diterapkan dalam pembuatan kontennya Mbak Muti ya. Tapi saya ini Mbak Muti agak apa ya, penasaran juga apakah yang bagus itu ya konten destinasi wisatanya yang diperlihatkan atau KOL-nya Mbak yang ininya. Kalau saya lihat kan kayak beberapa tempat wisata apa ya yang Gunung Bromo lah, itu Gunung Bromonya situasi suasana Gunung Bromonya yang
angkat gitu, atau itu dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar yang memang yang paling bagus, Mbak? Oke. Nah, kalau misalnya untuk ke targetnya ke brand awareness ya, Mm-mm. itu kalau untuk saat ini sih menurut saya masih harus jual storytelling. Storytelling Iya, storytelling berarti lebih efektifan video video ya. ya. Oke, Tapi oke. sekarang juga ada nih yang campur ya, namanya post flyer carousel. Oh, karosel ya, ya. Ya, jadi sebenarnya foto cuman ditulis gitu kan, ada Mm-mm. ceritanya. Dia semakin into the storytelling juga. Oke. Contoh, hari ini aku ke Bromo, di swipe, terus foto dia lagi di mana. Aku naik kuda nih, swipe lagi gitu. Hmm. Jadi emang kembali lagi ke yang brand 4.0 itu. Harus engaging, harus narik, harus bikin cerita. Oke, Kayak berarti yang storytelling lah yang lebih efektif untuk saat ini, Mbak Mbak Muti ya. saat ini ya. Mm-mm, Dan saat ini. KOL dan influencer juga kan benar-benar cerita kan. Misalnya aku ke destinasi A, ke destinasi B, aku ke hotel A, ke hotel B. Iya, betul, betul, betul. Ya, Bapak Ibu itu tadi sebagai insight ya. Mungkin kalau bikin konten lebih ke arah storytelling, bercerita apa saja bisa jadi kesannya ketika datang ke sana gitu, ngapain saja gitu ya. Mungkin bisa diceritakan. Nah, ini dari Mas Denny ini. Budget iklan yang efektif biasanya berapa per post per day? Penting brand awareness atau sales? Penting nggak analisis SWOT untuk menentukan produk yang ingin di-ads? Jadi ada 3 pertanyaan ini, Mbak. Mungkin satu persatu dulu, Mbak. Dari Mas Denny banyak ini 3 pertanyaan ini. Budget iklan yang efektif biasanya berapa per post per day? Nah, kita jawab yang pertama dulu, Mbak. Ini suhu yang nanya, saya jawabnya bingung nih. Iya, tadi di kolom komentar juga Mas Denny juga sepertinya nih, Widarin ads-nya ratusan juta sebulan. Nah, apakah itu juga berpengaruh, Mbak? Gitu. Oke, ini coba saya bantu jawab ya. Budget iklan yang efektif biasanya berapa per post per day? Betul, budget memang amat sangat menentukan ya dari sebuah ads ya. Makanya kadang untuk bisa nggak mikirin budget, menjadi viral lah solusinya. Karena bisa mempermudah itu, apa, bisa nggak usah perlu-perlu mahal untuk nge-ads gitu. Case di One to Trip, ini kan berarti nanya One to Trip ya. Kita nggak pernah gede-gede sih budget iklan kita. Kita nggak pernah sebesar yang mungkin disebutkan di chat ya. Karena kita terlalu niche. Kita bikin ads yang benar-benar niche. Misalnya contoh, eh, Turki ya, let's say. Turki itu misalnya kalau cuman nembak yang suka Turki, yang suka Istanbul, yang suka hot air balloon Cappadocia, mungkin akan eh, kena tembak sama brand-brand lain gitu. Makanya kalau di One to Trip kita selalu ada tripnya tuh ada apanya. Yang lagi kita jual contoh sekarang yang Valentine's Day. Jadi trip Februari ke Turki terus ada Valentine's Day. Jadi kita bisa nambahin keyword-keyword lain yang lebih unik, yang lebih spesifik, yang nggak akan nembak sama kompetitor kita. Ini juga sejalan ya sama pertanyaan yang ketiga. Penting nggak analisis SWOT? Oh penting. Penting kita harus tahu saingan kita siapa aja yang head to head ya gitu di produk tersebut gitu. Apalagi contoh misalnya Anjani Trip kan banyak tuh produknya itu SWOT-nya harus lebih detail lagi kalau pengen budget murah tapi efektif efisien. Nah kalau yang One to Trip Turki contohnya kalau cuma nembak Turki, Istanbul, Hot Air Balloon Cappadocia gitu ya. Kemudian di Jakarta, kemudian apa itu bakal sama sama yang lain, sama yang jauh nge-budget lebih banyak. Jadi harus bikin yang aneh. Berarti aku nembaknya kemarin love, relationship, family, yaitu tentang Valentine's Day ya. Ya, jadi lebih spesifik lagi dan semoga menembak orang yang tidak sama dengan kompetitor. Seperti itu. Semoganya ya, ada semoganya di situ. Kalau di ads biasanya ini Mbak, adu dengan kompetitor itu di keywordnya biasanya.
Iya, di keyword semakin Oke. besar apa namanya angkanya, kayak misalnya Hmm. semakin general angkanya itu biasanya semakin murah ads-nya, tapi semakin nggak efektif. Ya, karena sudah banyak yang memakai gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Jadi Oke. harus semakin detail, semakin banyak keyword yang kita tulis di situ. Mungkin itu salah satu yang menjadi biaya iklan itu menjadi mahal, Mbak ya, karena ada persaingan di keywordnya itu. Itu ya. Oke. Betul. Dan memang harus bikin produk yang unique selling point-nya kuat. Oke. Itu biasanya. Ya, oke, oke. Mungkin Kan, misalnya eh, produk kita do- taruhlah ya sebuah destinasi Bromo gitu ya. mm-mm, Kan berarti gunung gitu ya. Mungkin ada betul, traveler gitu, adventure dan lain-lain. Tapi misalnya di Bromo bisa naik kuda, jeep. Nah, itu kan bisa dicantum-cantumin tuh. Itu kan betul, detail. Itu kan sebenarnya unique experience-nya di Bromo kan. betul, iya. Apa piknik, breakfast piknik atau apa. Nah, itu masukin aja terus. Itu mudah karena produknya unik. Makanya emang dari awal kita harus bikin USP brand kita kuat Oke, gitu. siap, siap, siap. Pen- Experience saya ya, ini sekali lagi. Iya, ini tapi ini betul Mbak gitu ya. Kalau di sosial media untuk saat ini itu menjadi sangat penting gitu ya. Uniqueness itu yang penting gitu. Dan nah ini penting mana antara brand awareness ataukah sales gitu Mbak. Ini yang nggak kalah penting juga nih. Mau seperti apa ini Mbak yang lebih penting yang mana ini? Kalau dari Mbak Muti ini Um, Kalau dari saya pribadi, saya selalu pentingan brand sih. brandnya. Kalau harus milih, itu sebenarnya fokus. One to Tip ini baru 2 tahun by the way, Mas. Oke, baru 2 tahun. Tapi Siap, kita siap. setahun terakhir, kita fokusnya selalu ke brand awareness. Ya, ya, biasanya untuk tahun awal itu lebih ngejar di brand awareness sih, betul sih Mbak. Iya, karena nanti dari brand awareness, makanya kita harus efektif ya sama funnel-funnel kita tuh. Mm-mm, Yang tadi dari awareness akhirnya jadi eh, konversi ke customer, akhirnya nantinya juga akan ke sales gitu. betul. Ya, ini ada komen dari Mas Farhan, saingan SEO pariwisata berat, terlalu red ocean. Ya, saya kurang tahu sih kalau di destinasi wisata di bidang pariwisata apakah saingannya SEO berat, tapi kalau di bidang edukasi berat banget nih. Kalau dari Mbak Muti ini pengalamannya gimana Mbak? Saingan SEO berat nggak Mbak itu Mbak? Cukup cukup berat, cukup berat. Makanya memang kita harus bikin ya kembali ya di produknya tuh kita unik-unikin deh gitu. Yang Oke. sebenarnya biasa-biasa aja, unik-unikin deh, tambahin apa kek gitu. Jadi ada badutnya kek gitu. Event jadi ada apa ya, bikin something different. Iya, 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 iya. Oke, Mbak Muti, ini pertanyaan dari aku sih Mbak. Eh, Tadi Mbak Muti sempat menyampaikan kalau ada beberapa produk itu analisis SWOT-nya harus detail ya Mbak ya. Tapi eh, bagus mana sih Mbak kita punya sedikit produk yang di eh, display atau diperlihatkan ke customer atau memang harus banyak produk yang harus kita apa ya kita viralkan gitu Mbak. Oke, baik. Em, ini juga mungkin salah satu pertanyaan yang sangat amat bagus ya, yang mungkin saya juga agak lupa nih untuk juga share di produk, apa namanya, tentang produk. Kalau soal produk sebenarnya untuk membuat semakin efektif, kita harus bikin niche. Niche. Artinya justru jangan terlalu banyak sebenarnya ya. Ya, ya, ya. Misalnya mungkin yang seperti Mas Denny tuh Anjani Trip tuh ada banyak loh akunnya. Ada yang apa aja Mas Den? Yang internasional ya, ada yang
nasionalnya, ada yang khusus, ya banyak ya. Atau contoh lagi, ada yang contoh Widarin lagi ya, karena dia kebetulan SEO-nya sangat tinggi. Ada Oke. yang Jepang, ada yang Eropa, ada yang umroh, itu dibedain tuh sosial Oh, media. Jadinya di satu akun itu misalnya dia dari Jepang, ya udah nanti dia runningnya tuh tentang Jepang, dengan berharap semakin fokus yang ke situ adalah yang Jepang aja oke. dan nggak ngebingungin. Jadi dia punya kayak account base generalnya tapi punya individualnya. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau one to trip justru kita nggak gitu. Gimana Mbak kalau di One to Trip Mbak ini Mbak? Kalau one to trip kita, ya karena keterbatasan budget ya sebenarnya. Kita enggak, dan itu kan harus juga punya staff yang khusus juga mungkin ya untuk fokus ke situ. Karena one trip masih baru juga, kita enggak seperti itu. Kita masih satu account, tapi memang ada beberapa bisnis unit. Tapi memang kita langsung sekalinya bikin produk tuh yang emang langsung beda. Oh, USP-nya oke. langsung ada, sehingga berharap enggak eh, apa namanya, enggak terlalu red ocean gitu ya. Contoh Turki, tapi Turki yang Valentine's Day di Kapadokia belum ada kan, kayak gitu. Selalu ada nyelipin something different-nya gitu. Keren, keren, keren. Nah, ini jadi ada insight baru lagi nih Bapak Ibu ini untuk produk. Dan ini Mas Denny kayaknya tadi disebut Mbak Mutia nih harus sharing ini kayaknya nantinya nih. Ini setelah ini mungkin Mas Denny harus sharing nih gimana Mas Denny bisa membuat marketingnya itu produknya beda-beda itu. Tadi disampaikan Mbak Muti Jepang sendiri, umroh sendiri, atau kemana sendiri itu ya. Nanti bolehlah Mas Denny sharing nih nanti. Kita lanjut dulu nih ke pertanyaan berikutnya. Kak, mengenai engagement rate sosmed untuk semua platform, apakah persentasenya berubah-ubah setiap harinya? Nah, ini saya yang masih bingung juga nih, Mbak. Setahu saya sih sering berubah ya. Gitu. Ya, engagement rate itu berubah-ubah pastinya setiap harinya karena kan tergantung konten yang kita buat ya. Makanya jangan lihatnya setiap hari. Hmm, Kalau ini sama kayak orang ya, karena kita kalau lihat orang hari per hari tuh nggak akan beda gitu perubahannya. Tapi kalau kita lihat dalam sebulan, dalam range 3 bulan atau setahun, kita baru bisa melihat perubahannya. Demikian juga dengan engagement rate. Biasanya yang dilakukan dari berbagai agensi itu ada weekly, ada monthly, oke. gitu, tergantung. Jadi mau lihatnya dari yang mana. Kalau dirasa budgetnya masih terlalu kecil gitu ya, perusahaannya masih, aku baru mulai Mbak, ya udah bisa mulai dari sebulan dulu gitu. Nanti kalau udah mulai agak spesifik dan mulai aktif jalan, mungkin bisa lihatnya per week. Apalagi satu week tiap hari ngupload gitu ya, itu baru bisa dilihat per weeknya. Tapi kalau seminggu masih 2 kali post lah, nah itu bisa monthly aja lihat engagement rate-nya. Iya, 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 iya. Ini berarti pemantauannya, Mbak ya, yang harus ada apa ya, durasi waktu lah ya, mau bulanan kah atau mingguan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Saya setuju Mbak, cuma nggak tahu langkah selanjutnya buat mengkonversi menjadi sales setelah viral. Pengalaman Mbak Mutia seperti apa atau yang biasanya dilakukan? Nah, ini biasanya jadi problem nih Mbak. Kita di sosial media, di ads itu bagus gitu. Tapi kok nggak convert-convert ya, nggak jadi klien ya, nggak jadi customer ya, itu kenapa gitu. Mungkin Mbak Mutia bisa diceritakan nih pengalamannya Mbak. Oke, baik. Jadi kalau yang tadi tentang convert viral jadi sales, itu sebenarnya makanya video viralnya itu harus sudah kita buat sedemikian rupa. Misalnya, ending videonya selalu nanti ada tentang kontaknya kemana.
misalnya gitu ya. Terus kemudian misalnya kalau saya bikin yang lagi naik tuh ada kayak video lagi dinner di atas bangunan di Kapadokia gitu ya. Terus singkat aja nanti kesini sama One Two Trip ya. Sesingkat itu doang tapi viral. Nah, orang kan nyari, hah, sama One Two Trip, terus diklik dan kemudian kita udah ready produknya. Jadi langsung bisa convert tuh jadi produk. Makanya kalau bikin konten bener-bener harus dipikirkan baik-baik mau kemana. Jangan sampai misalnya ya, oh yang penting joget aja apa tuh gitu kan. Iya, Kalau emang fokusnya ke closing sales ya. iya. Kalau fokusnya awareness ya, yang penting tahu aja, ih lucu apa nih, klik, oh follow ah. Nah itu kan sampai situ doang kan kalau awareness. Tapi kalau emang mau sampai closing, ya diniatin videonya misalnya di endingnya, makanya follow ya, makanya join trip kita ya, hubungi ini misalnya gitu. Dibuat hard selling. Ada CTA-nya lah kalau bahasa di websitenya ya Mbak ya, di akhir Betul, ada betul. ajakannya gitu. Oke, setelah dikasih tahu, oh di ini seperti ini, ada hard selling, ada sellingnya lah, nilai sellingnya. Oke, ya. Kita berlanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, seberapa efektif KOL? Nah, agak ragu nih sekarang ya. Tadi pertanyaan KOL, sekarang bagaimana KOL yang seperti apa? Sekarang seberapa efektif KOL? Dan soalnya ini masih ada yang ragu-ragu nih Mbak Muti. Ada insight nggak? KOL yang seperti apa yang kita pilih biar nggak salah KOL nantinya yang dipilih gitu. Oke, kalau KOL sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah pakai KOL sih. Oke. Seringnya saya balik, jadi di profile yang closing sama kita, terus ternyata dia followernya banyak. Terus Oke. kita tambahin misalnya, aku nanti kasih free ini ya Kak, tapi nanti tolong bikinin konten kita ABC ya, nanti collab kita balik kayak gitu. Ah, Jadi siap yang emang sih. beneran pakai kita, nggak cuma-cuma, tapi terus kita bisa ada tukar jasa sama dia. Karena kebetulan kalau One Two Trip kan kita produknya lumayan pricey ya, kalau untuk memfreekan gitu ke KOL. Dan Oke. dirasa belum terlalu efektif ya jangan maksain karena ini benar-benar akan menguras budget. Kita masih kayak yang mending kalau gitu asin aja lah gitu. Misalnya satu trip ke Turki kan 14 juta. Nanti balik modelnya berapa ya gitu kan. Iya, iya, Kan iya, iya. maksain gitu. Tapi kalau kayak misalnya hotel atau cafe yang emang cuman dapat free coffee yang emang budgetnya oke, ya kenapa enggak pakai KOL? Oke. Apalagi untuk brand awareness ya, mikro influencer tuh sekarang banyak loh yang willing gitu untuk review kita kalau produk kitanya masih murah gitu harga produknya. Siap, siap. Ini berarti dibalik. Tapi yang apa ya? Kalau setahu saya testimoni itu memang apa ya? Berharga banget gitu. Testimoni terutama dari customer itu berharga banget. Nah, Bapak Ibu ini bisa ditiru nih caranya Mbak Muti. Kalau ada customer, nah, bisa diminta untuk bikin testimoni video kah atau foto gitu ya. Nanti nanti itu bisa membantu banget dan nilainya itu lebih daripada KOL kalau bisa dibilang ya Mbak Muti ya. Karena langsung Betul, betul. ke orang yang mengalami itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya, jenis closing atau deal. Ini bisa gabung ya Mbak ya dengan pertanyaan yang di bawahnya. Apakah ada cara lain untuk menambah closing project selain viral marketing? Misalnya kita langsung pitching ke PIC, Markom, owner, CEO, COO. Ini lebih ke strategi marketing, strategi salesnya Mbak ya ini ya, mungkin ya. Jenis closing atau deal ya. Ya,
Sebenarnya kalau untuk di luar open trip ya, untuk B2B memang kadang kan kita masih harus pitching-pitching ya dengan berbagai stakeholder. Cara menambah closing project selain viral marketing adalah yaitu yang Pak Dwi punya cara door to door. Door to door. Perlu ya, karena B2B kadang kita harus ketemu dulu, harus presentasi dulu gitu ya. Atau dengan ikut berbagai komunitas business matching, Hmm, terus juga event-event ya, apalagi terutama event-event pariwisata, event-event stakeholder terkait tentang brand yang dimana partisipannya brand owner, CEO, COO, HR misalnya ya. Kalau untuk MICE gitu ya, yang sebagai pemegang keputusan, itu bisa jadi salah satu cara juga. oke. Berarti salah satunya event. Kalau setahu saya memang event pameran pariwisata tuh lumayan banyak gitu ya. Masih lumayan banyak bisa diikuti gitu untuk apa sebagai showcase produk showcase dari masing-masing usaha Mbak ya. Ini yang mungkin bisa dilakukan selain viral marketing. Gitu. Bahkan mungkin datang ke pemerintahan gitu ya, datang ke pemerintahan langsung gitu, masukkan proposal itu cara door to door yang tadi disampaikan Pak Dwi ya mungkin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak Muti. Apa ini? Liburan kan bikin yang easy to buy. Karena banyak hal dari perencanaan waktu budget faktor lain. Mungkin boleh dibantu gimana cara kiat-kiat bisa tamu closing lewat sosial media dengan efektif. Nah, apalagi sebentar lagi liburan Mbak nih, akhir tahun, libur panjang ini. Pasti banyak yang sudah merencanakan. Ini gimana kiatnya nih dari sosial media ini biar bisa lebih efektif. Iya benar, liburan bukan yang easy to buy, bukan seperti produk biasa ya yang gampang untuk langsung check out. Mm-mm. Kalau dari One to Trip, kita buat memang selalu saat pada waktunya, gitu ya. Jadi ya contoh kayak tadi yang sering saya bilang Turki tapi pas lagi Valentine's. Jadi Oke. nggak bisa dientar-entarin gitu. Keputusannya harus mau mau apa enggak nih. Karena kalau nggak dapet nih yang Valentine's gitu. Harus ada Hmm. sesuatu hal yang memang ada constraint waktunya. Terus juga dari promo, dari berbagai marketing plan-nya ya. Ya, Misalnya promo 12-12, harga segini. Kalau enggak ya harganya biasa. Itu juga mempercepat proses keputusan. oke. Gitu. Ditambah kita makanya budget faktor lain makanya harus nembak orangnya yang sesuai sama brand guidelines kita. Hmm. Ya, ya. Sehingga apapun itu tadi stage untuk menjadi closingnya panjang bisa jadi cepat. Karena kita lebih efisien lagi. Contoh misalnya mungkin ada yang team building gitu ya produknya. Ya nembaknya berarti ke HR gitu ya. Mungkin nembaknya pada saat emang lagi mau akhir tahun untuk tahun depan. Jadi emang pada waktunya. Jadi mereka supply sama demand-nya ketemu gitu. Hmm. Itu bisa mempercepat proses keputusan. Jangan sampai kita ads-nya kita dia masih global misalnya. Bromo masih eh, pokoknya yang cari nalang. Padahal yang cari nalang bisa jadi dia cuma cari Banyak banget temannya, cari apa namanya dari nya kampus. gitu ya, Heeh. nggak cuman bromonya gitu. Betul, betul. Iya, iya. Oke, ini semakin mantap. Ini aku penasaran Mbak Muti. Tadi Mbak Muti di One to Trip pasti ini kan tadi menyampaikan untuk persiapan Valentine aja udah dimulai dari sekarang, Mbak. Gitu. Eh, ini mungkin di luar sosial media, Mbak ya pertanyaannya. Tentang pembuatan campaign yang pastinya nanti akan diviralkan di sosial media seperti itu. Menurut Mbak Muti, berapa lama sih Mbak persiapannya untuk
pembuatan campaign itu? Soalnya Valentine kan masih 2 bulan lagi nih Mbak, kurang lebih. Masih lama banget, jauh banget nih. Gitu. Tapi dari Mbak Muti sudah melakukan itu. Kalau dari Mbak Muti, pengalaman di One to Trip, itu gimana Mbak pembuatan campaign-nya Mbak? Oke. Sebenarnya kita juga harus menentukan deadline sales kita. Jadi kapan tripnya, kemudian kita tarik mundur, kapan deadline harus sold out-nya, tarik mundur kapan masa marketingnya. Ditambah mungkin kalau di trip ya, yang ke luar negeri mungkin ada proses pembuatan visa itu berapa lama. Contoh kayak Holy Land, saya juga ada trip Holy Land ke Israel. Itu proses bikin visanya kan 2 bulan. Itu kemana Mbak Maka tripnya Mbak? sebelum 2 bulan harus sudah sold out. Oh, Eh, saya ada Maret nih. Berarti Desember ini harus sudah sold out. Dan puji Tuhan udah sold out. Berarti jualannya masih 2 bulan sebelum Desember. hmm. Dari September, Oktober saya udah jualan untuk tahun depan. Kayak gitu. Itu sebenarnya juga lebih disesuaikan lagi sama kebutuhan kita sih gitu. Misalnya juga nggak hanya dari soal visa ya. Mm-mm. Contoh, aku harus nggak mau ngeluarin modal deh, jualin dulu misalnya kan. Ya. Nanti DP yang masuk itu baru jadi modal. Kadang kan ada juga ya kita usaha travel kayak gitu kan. Oke, iya, iya. Ya itu bisa disesuaikan dengan timelinenya dicakep-cakepin gitu. Oke, aku mau bikin trip ke Malang, tapi harus DP segini. Ke bus misalnya atau ke kereta api itu harus sebulan sebelumnya. Maka aku harus jualannya, oh mungkin 3 bulan deh. 3 bulan sebelumnya lagi. Supaya bisa masuk DP, nanti DP-nya baru aku DP-in ke vendor. Kayak gitu itu juga bisa gitu. Oke, preparationnya lama ya Mbak ya, karena memang apalagi yang kalau keluar negeri ya, ini harus prosesnya juga masih panjang. Ada ya kalau udah punya visa itu enak gitu ya, tapi yang belum ini harus prosesnya pembuatan gitu. Mbak, dalam waktu 3 bulan itu biasanya sold out-nya berapa Mbak? Berapa lama Mbak? Kalau one to trip harus sold out 100%. Harus sold out 100% ya? Itu berapa Gimana lama pun Mbak? caranya. Kan 3 bulan tuh. Iya. 3 bulan sebelum berjalan tuh tripnya. Sold out-nya berapa? Sebulan sudah sold out atau 2 bulan atau mendekati itu biasanya? Kalau one to trip kita masa jualannya 2 bulan. Mm-mm. Kadang kalau kita bikin konten yang bagus banget ya, Mm-mm. kadang seminggu aja sold out. Wah mantap itu kalau cuma seminggu ini ya. Kadang seminggu aja sold out. Kayak Holy Land itu kebetulan kita punya akunnya sendiri kan. Jadi mungkin itu algoritma di sana lebih jalan. Jadi Oke, kadang seminggu 2 minggu itu udah bisa langsung sold out karena terlalu niche oke. gitu. Keren banget nih. Masa persiapannya lama, sold out-nya cepet. Nah ini berarti harus bikin campaign baru lagi Mbak ya setelah itu ya. Jadi kadang misalnya dua bulan nih udah bikin nih kontennya ntar tiap minggu nguploadnya A B C D F G gitu tiap minggu. Eh ternyata baru rilis konten A udah sold out kan. Jadi yang ini Iya, nggak iya. kepake buat selanjutnya. Ya, ini Kadang juga Bapak gitu. Ibu, Bapak Ibu peserta ini kalau ada yang punya pengalaman sama dengan Mbak Muti, cepat banget sold out-nya bisa di-sharing ke teman-teman yang lain, ini ke rekan-rekan yang lain, karena ya ini yang patut ditiru nih dari Mbak Muti, bikin campaign 3 bulan tapi seminggu sudah sold out, keren banget ini. Ya, kita lanjut dulu ke pertanyaan, masih ada ternyata, saya pikir tadi yang terakhir. Gitu. Bagaimana cara memulai interaksi di komunitas atau event-event untuk networking? Nah, langsung to the point, sharing tentang bisnis kita atau pantau dulu, kenalan dulu, deket dulu. Nah, ini pengalamannya Mbak Muti gimana nih kalau yang door to door nih atau ketemu langsung dengan customer? Oke, untuk komunitas sebenarnya tergantung komunitas apa dulu nih lagi event apa. Kalau event yang emang juga business matching, jangan langsung to the point.
Oke. jualan. Kenalan dulu lah ya. Kenalan dulu dong. Tapi tukeran kartu nama kan. Akhirnya baru nanya, Mm-mm. apa nih? Gitu kan. Oh iya, aku jualan lalala, lalala. Nanti kalau kantormu ini ke aku ya. Baru kan. Oke. Jangan langsung. Tapi kalau emang eventnya, emang bisnis matching, emang kita harus jualan kan. Dan ada kegiatan yang memaksa kita untuk berkenalan dan untuk pitching kan. Ya, betul. Ya itu baru bisa langsung hard selling tuh. Tapi biasanya kalau selain itu ya kita soft selling lah. Yang penting kenalan dulu, tahu dulu, follow-followan Instagram. Oke. Kenalan dulu, deket dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kadang ngopi-ngopi dulu, baru ini ya Mbak ya, baru hajar untuk jualannya gitu. Nah ini udah pada ini ya, tahun 2025 nih liburannya keren banget Mbak ya, banyak yang kecepit ini. Kalau dari untuk 2025 sendiri, Mbak Muti atau Bapak Ibu sekalian bisa sharing untuk menghadapi 2025, kira-kira strateginya seperti apa? Nah, silahkan di-sharing aja. Mas Denny nih, Mas Denny harus sharing ini. Tadi banyak disebut Mbak Muti ini. Menghadapi 2025 yang eh, liburannya banyak harpitnasnya. Ini kalau di sini semua sama harpitnas. Ya. Ini gimana strateginya? Kalau dari Mbak Muti bisa, ya ini kalau kalau rahasia jangan di-share Mbak. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa di-share, boleh di-share Mbak. Untuk menghadapi 2025 ini seperti apa? Gitu. Mbak Muti? Ya, ya gimana? Sorry, Ya, sorry. Kurang ini terdengar kan tadi. di kolom chat ini sudah mulai banyak nih tahun 2025 keras gitu ya. Oh iya. Semakin banyak libur semakin senang travel agent. Nah, kalau dari Mbak Muti 2025 apa yang bisa di-share strateginya untuk menghadapi 2025? Tapi ini nggak Mbak Muti aja, Bapak Ibu sekalian boleh kalau mau sharing. Gitu. Ya, mungkin yang lain boleh share juga. Kalau dari aku pribadi, jujur lagi agak sulit ya dapat tiket murah ya. Nggak tahu ini benar apa enggak tadi. Terutama Hmm. kalau saya kan ada trip itu ya Holyland itu kan. Nah, itu nggak tahu kenapa ya susah sekali dapat tiketnya karena ke Israel kan juga masih sedikit ya baru Hmm. Emirates tuh yang ke sana. Jadi susah dan harganya benar-benar naik parah. Iya, udah mulai banyak yang perang-perang harga lah, banyak Oke. agen-agen yang udah naik-naikin harga. Agak sulit juga untuk yang trip ke luar negeri ya. Mungkin emang apa harus ke dalam negeri? Katanya Pak Prabowo sudah menurunkan harga tiket. Itu benar nggak ya? Nah, itu saya kurang tahu. Tapi kalau beritanya untuk Nataru ini harga tiket katanya diturunin sih kalau di Ya berita. benar. Nah, tapi itu di berita Mbak, tapi kenyataannya di lapangan gimana belum tahu nih saya. Ya, hingga Juli 2025 udah ada yang minta. Tapi ini Pak Dwi nggak bener Mbak, Saya yang sih nggak tahu ya gimana ininya. Oke, hanya wacana. Ya, belum. Karena saya akhir tahun cuma perjalanan bawa mobil sendiri, jadi nggak beli tiket pesawat. Jadi belum tahu nih harga tiket seperti apa. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sesi terakhir, gitu, pertanyaan terakhir. Tapi sebelum diakhiri, Mbak Muti ada closing statement nggak? Gitu, baik. boleh. Closing statement dari aku mungkin ya sebagai pelaku pariwisata semuanya teman-teman ya sangat-sangat berharap untuk kita saling pegangan tangan ya. Saling pegangan tangan untuk bisa semakin lebih baik memajukan pariwisata, memajukan minat para masyarakat bahwa pentingnya liburan karena Liburan. dari konten-konten viral kalian kita saling membangun satu sama lain, menaikkan passion traveling ke mereka menjadi sebuah kebutuhan primer saat ini.
itu semua berkat konten kita semua. Makanya tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Semoga ke depannya ya kembali berwisata betul 2025 pulih dari COVID kemarin benar-benar full 100% pulih sehingga kita semua bisa sukacita dalam berusaha pariwisata. Semangat semuanya dan terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Muti. Ya, ini keren banget closing statement-nya. Semua bisa bergandengan tangan untuk kembali memajukan. Satu pertanyaan lagi belum dijawab. Yang mana, Pak ya? Kayaknya tadi di slide sudah semuanya. Mungkin Pak Glory Photo Production bisa open mic kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Coba dicek di slide apakah ada yang belum terjawab. Udah semua gitu ya. Ya, mungkin ini sesi terakhir untuk webinar kami. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu. Oh, ini tadi sudah. Bagaimana cara Mbak Muti? Ini kayaknya nggak jadi closing, Mbak Muti. Nih, nggak jadi closing. Ini ada satu pertanyaan dari Glorian Foto. Ya. Bagaimana caranya masuk menjadi kok turun naik terus? Bagaimana caranya masuk menjadi vendor baru ke suatu PIC project jika mereka sebelumnya sudah ada partner atau langganan yang sama jenisnya dengan jualan kita gitu. Ini satu pertanyaan terakhir. Oke, em, itu 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 selalu akan terjadi ya karena ya mereka pasti sudah punya vendor yang lama kan. Makanya kembali lagi ke brand guidelines kita. Apa sih yang bikin kita beda dari yang lain? Apa value yang ingin kita kasih yang beda dengan yang lain? Itu benar-benar kalau emang kita tahu saingannya siapa ya bahkan ya proposal kita rubah deh langsung di slide pertama apa yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau saya biasanya seperti itu langsung A, B, C, D bikin yang bedanya apa. Jadi mereka langsung bisa lihat dan hopefully dari value itu yang kita tawarkan bisa merubah mereka. Kadang juga karena udah terlalu nempel sama yang lama sehingga nggak mau yang lain kan. Makanya penting banget kita building brands. Pernah kejadian hampir mau approve sama suatu perusahaan, udah tender nih 2 nih. Tapi kemudian mereka milih yang A ketimbang kita karena mereka nggak tahu siapa kita. Jadi kembali lagi ini soal brand awareness nih kan. Iya, iya, iya. Gitu. Sampai kita berharap banget iklan kita nembak dia. Jadi tahun depan kita tawarin lagi terus. Gitu. Iya selain ada orang dalam ya. Nah, itu penting tuh. Oke, ya mungkin dari Glorian Foto ini pertanyaan sudah dijawab dan ini kayaknya masih banyak ini ya. Ada request khusus dari Bu Mawar, dari Mbak Ririn, ada closing statement dari Mas Sean, Pak Ketum. Ya, silahkan untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mas Sean silahkan open mic dan Siap, open siap, cam. siap, 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 siap. Open cam juga ya, Mas Boleh Dito ya. ya biar teman-teman rekan-rekan semuanya melihat juga Mas Sean. Oke, sip, 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 sip. Thank you Mas Dito selaku moderator yang luar biasa malam ini. Dan juga ada Mbak Tata selaku MC yang nemanin kegiatan kita plus ada seru banget ya ada games-games ada breakingnya. Tadi saya itu dari 3 pertanyaan salah satu Mbak. Makanya Pak Dwi itu yang menang tadi itu juara satunya. Dan tentunya makasih banyak untuk Mbak Muti yang
mempresentasikan tentang materi digital marketing 4.0, bagaimana materi atau konten-konten bisa viral ya. Ini jujur gue banyak banget belajar dari Mbak Muti, sangat insightful gitu ya materinya. Bahkan sangat dari awalnya sangat insightful, jadinya makanya izin kurekam ini apa namanya materinya tadi, kurekam semuanya. Jadi bisa jadi pembelajaran buat berikut-berikutnya gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang hadir di sini merasa dapat manfaatnya karena memang materi malam ini sangat daging sekali. Kalau kata Kang Mamdu itu sampai lehernya itu yang belakang tuh agak pegel gitu ya karena kebanyakan dagingnya, kolesterol jadinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Akademi yang sudah memfasilitasi training kita, Kang Berin. Semoga ini jadi awalan, jadi kolaborasi yang luar biasa ke depan. Karena jujur awalnya kita berpartner dengan akademi, teman-teman, bukan hanya ini aja, bukan hanya kolaborasi apa namanya training-training seperti ini, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Akademi adalah sebuah platform training juga yang dimana di situ teman-teman bisa belajar banyak gitu, materinya nggak cuma digital marketing tapi umum gitu ya, tentang manajemen manajemen company, terus tentang HR dan segala macam. Jadi karena di dalamnya di sini banyak pelaku usaha gitu, jadi teman-teman nanti bisa kepoin aplikasinya Akademi. Jadi ada pembelajaran metode-metode pembelajaran atau modul-modul pembelajaran yang teman-teman suka, teman-teman bisa belajari di situ. Dan sekali lagi thank you gitu ya untuk bidang 3 di Kemberin. Juga ada Mbak Ririn yang selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan perihal pelatihan-pelatihan. Semoga ke depan pelatihan-pelatihan ini terus konsisten dan memberikan manfaat bagi anggota Kemberin dan seluruh non anggota Kemberin juga di luar sana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Dito, Mbak Tata. Sekali lagi terima kasih untuk tim Akademi. Sehat, sukses selalu buat Akademi, Kemberin, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Sean, gitu, mewakili Akademi juga ini. Terima kasih banyak gitu, dan semoga harapannya ini bukan event terakhir juga untuk Akademi dan Kemberin. Nanti ya ditunggu, pastinya akan ada kelanjutannya, nggak cuma ini aja nanti, karena kita buat ini apa kemarin Mbak Tata, travel talks ya, kita rencananya travel talks gitu. Punya planning untuk itu. Nanti kita akan build event-event berikutnya bersama Kemberin gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk webinar kali ini sudah berakhir. Saya sebagai moderator undur diri dan akan saya kembalikan kepada Mbak Tata. Silakan Mbak Tata. Oke, thank you Mas Dito. Saya ambil alih lagi ya. Tadi terima kasih juga buat Mbak Muti ya untuk presentasi dan sesi Q&A-nya yang luar biasa insightful ya untuk teman-teman di sini. Thank you juga buat Mas Dito udah di-lead sesi diskusi tadi. Terima kasih juga untuk Mas Tean tadi sudah menyempatkan untuk speech dan tadi sudah dipromosikan juga gitu ya Akademi. Thank you Mas. Semoga ya harapannya webinar ini bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita para peserta, bagaimana untuk merancang strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan bisnis rekan-rekan peserta di bidang pariwisata dan travel. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah antusiasmenya luar biasa ya. Tadi pertanyaan cukup banyak, tadi kolom komentar juga aktif-aktif semua teman-teman rekan-rekan peserta. Ini walaupun semakin malam, tadi saya lihat sampai sesi Q&A itu jumlah pesertanya tuh masih tetap gitu, nggak berkurang. Paling berkurang 1-2 aja. Luar biasa antusiasmenya rekan-rekan peserta. Nah, sebelum kita penutupan, nanti kita akan ada sesi foto bersama juga. Saya mau minta tolong nih kepada Bapak Ibu rekan-rekan peserta untuk mengisi form feedback nih. Nah, boleh ditampilkan tim panitia. Nah, ini sudah muncul. Bapak Ibu tolong di-scan ini form feedback-nya. Karena kita dari tim panitia ya butuh untuk
feedback untuk perbaikan agar nanti penyelenggaraan webinar-webinar selanjutnya akan bisa jauh lebih baik seperti itu. Nah, ini boleh dikirim, udah dikirim kolom komentar juga linknya, jadi bisa langsung diklik. Eh, ada beberapa item pertanyaan, nggak banyak Bapak Ibu, mohon untuk diisikan. Pak Dwi dari HP gimana ini? Boleh diklik Pak Dwi untuk link yang sudah dikirim di kolom komentar, nanti bisa langsung masuk ke Google Form. Oke. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu nih untuk mengisi form feedback, kita bisa lanjut dulu. Ada beberapa promosi nih dari Arkademi dan Kemberin. Nah, ini dia. Arkademi berkolaborasi dengan Asosiasi Kemberin Indonesia merancang dan membuatkan program sertifikasi MICE nih Bapak Ibu. MICE Meeting Incentive Conference dan Exhibition atau perencanaan acara dan operasional. Nah, Bapak Ibu, kita di bidang pariwisata atau travel nggak bisa dipungkiri erat kaitannya dengan dunia event. Mungkin Bapak Ibu di sini juga para pelaku usaha pariwisata dan travel ada service untuk event juga. Nah, ini cocok sekali buat Bapak Ibu para pelaku usaha pariwisata untuk bisa belajar lebih lanjut dan juga mendapatkan sertifikasi nih Bapak Ibu. Jadi di kursus ini nggak hanya um, pelatihan aja ataupun kursusnya aja, tapi di sini juga ada sertifikasinya Bapak Ibu. Sertifikasinya resmi dari BNSP. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, kurikulumnya dirancang berdasarkan standar sertifikasi BNSP atau SKKNI. Nah, untuk uji kompetensinya ini akan dilakukan secara luring atau offline di Jakarta Selatan. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikasi atau mau belajar lebih lanjut, boleh untuk kepoin lebih lanjut. Di website kita ada modul dan juga silabusnya lebih lengkap. Boleh dikepoin di link berikut nih, ada di layar atau juga bisa klik link yang udah dikirimkan di tim panitia. Nah, itu bisa diklik langsung. Untuk sertifikasinya kompetensi BNSP yang diakui resmi oleh pemerintah dan juga berstandar SKKNI. Nah, ini dia kolaborasi Arkademi dengan Kemberin ya. Pengajarnya ini dari anggota Kemberin langsung, Mbak Ririn ya, yang sudah merupakan praktisi event management lebih dari 8 tahun. Nah, ini dia. Bapak Ibu kalau mau kepoin boleh di link yang sudah di kolom komentar. Kemudian mulai lanjut lagi. Nah, ini dia Arkademi dengan bangga ya menghadirkan offline training masterclass content creator, cara cara cuan dari konten sosmed viral nih Bapak Ibu. Nah, ini mungkin masih relevan sekali ya dengan materi webinar kita hari ini. Tadi sudah banyak belajar tentang cara membuat konten promosi destinasi yang efektif, bagaimana bisa konversi menjadi sales, dan juga tadi mengutip dari Mbak Muti ya gitu ya. Konten yang paling efektif itu storytelling. Nah, di training ini kita akan membahas rahasia storytelling dan juga copywriting untuk konten yang menjual. Lalu ada juga cara mudah mengelola konten di berbagai platform, tips and trick konten marketing yang bisa mengubah views jadi cuan. Nih tadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya tentang konversi gitu ya, dari views menjadi sales. Terus juga ada optimalisasi konten TikTok supaya FYP. Nih kalau bahasa anak sekarang FYP nih. Nah, di sesi training ini akan merupakan full day training offline ya Bapak Ibu di daerah Jakarta Selatan. Pelaksanaannya di 27-28 Desember 2024. Nanti peserta yang mengikuti ini akan mendapatkan selain insightful session, akan mendapatkan coffee break dan lunch. Ada training modules dan kit juga yang akan diberikan dan juga sertifikat. Nah, Bapak Ibu yang mungkin juga tertarik atau ingin memberikan training gitu ya kepada karyawannya atau timnya, bisa melakukan pendaftaran di link berikut nih yang sudah tertera. Dari tim panitia juga sudah mengirimkan linknya di kolom komentar, atau bisa konsultasi terlebih dahulu ke tim Arkademi. Ada CP-nya juga sudah dikirimkan kolom komentar, boleh di save. Ini bisa langsung diklik, nanti akan mengarahkan ke WA tim Arkademi seperti itu. Nah, kita boleh lanjut lagi. Kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih untuk antusiasmenya kepada pembicara kita Mbak Muti, Mas Dito. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya untuk memfasilitasi di hari ini. Kita boleh foto dulu yuk Bapak Ibu yuk. Kita untuk dokumentasi. Boleh on kamera Bapak Ibu, kita akan melakukan
foto bersama. Nanti mungkin dari tim panitia boleh bantu untuk screenshot ya. Nanti bisa di-share ke grup Pemberin juga. Siap nih udah pada on kamera. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu biar kita bisa berfoto bersama. Iya. Wow. Mbak Ririn sudah on cam, Mas Sean sudah on cam. Siapa lagi nih saya lihat. Mas Dwi sudah on cam. Tadi ya, menang Mentimeter luar biasa sekali. Mas Dwi cepet banget kayaknya jarinya tadi. Mas Sean mungkin nanti next webinar jangan sampai kalah lagi nih. Tadi 2 dari 3 ya benarnya. Besok-besok 3/3. Oke, ini kayaknya sudah bisa kita foto ya, Mas JJ. Oke, nggak apa-apa Mas JJ. Belum bisa on cam. Ini boleh dibantu screenshot kan, tim panitia saya bantu hitung ya. Kita foto senyumnya. 1, 2, 3. Oke, satu pose mungkin boleh gaya akademis seperti ini, bentuk segitiga. Oke, kita kita tag ya. 1, 2, 3. Oke. Dari kemarin ada gaya khusus kah? Pose khusus biar kita foto juga. Oh gini, oke. Pose love, love Korea. Oke. Ini love Korea atau cuan ya artinya. Oke, boleh dipoto. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu peserta. Masih ditunggu untuk from feedback-nya. Nanti kita 5 menit untuk apa? Menunggu yang belum mengisi. Saya sebagai MC hari ini mohon untuk undur diri. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. See you lagi di next kesempatan di webinar-webinar selanjutnya. See you, bye-bye. Terima kasih. Thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.